Eh, Baik teman-teman, ini kita sudah memasuki chapter yang kelima ya, dengan judul Daging Bertentangan dengan Roh. Tapi seperti biasa teman-teman, kita akan mengulangi sedikit apa yang kita pelajari pada eh, bab yang sebelumnya ya, bab yang sebelumnya atau pada minggu yang lalu. Kita telah mempelajari mengenai bagaimana Tuhan membuat perjanjian dengan Abraham. Karena dengan mempelajari bagaimana Tuhan membuat perjanjian dengan Abraham, kita belajar banyak ya tentang bagaimana iman itu dikuatkan, bagaimana kita membangun di atas Tuhan. Jadi teman-teman, di dalam eh, pelajaran yang kita pelajari beberapa waktu yang lalu, kita belajar bagaimana Tuhan membuat perjanjian dengan Abraham. Yang pertama-tama Tuhan menyatakan bahwa dirinya adalah upah, ya, dirinya adalah upah. Ini luar biasa ya teman-teman, satu konsep yang membawa kita kepada melebihi ya ide-ide materialistis tentang berkat-berkat yang Tuhan berikan. Jadi ketika Tuhan menyatakan diri, akulah upahmu ya Abraham. Ini Tuhan menyatakan diri bahwa inilah kebutuhan kita yang terbesar ya. Inilah kebutuhan kita yang terbesar dan itu kita telah pelajari teman-teman mengenai kenapa Tuhan menjanjikan bukan menjanjikan ya menyatakan kepada orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi waktu Yesus dia inkarnasi ya sebagai manusia, dia menyatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya ya. Dari sini kita melihat bahwa karena memang inilah kebutuhan kita yang terutama, ya, melebihi berkat apapun yang pernah dicari oleh dunia, Tuhanlah kebutuhan kita, ya, Tuhanlah kebutuhan kita yang utama. Dan Tuhan mengatakan, akulah berkat terbesar, ya, berkat yang paling besar. Dan teman-teman, di sini kita belajar bahwa ketika Tuhan menyatakan diri sebagai dialah berkat terbesar, dengan memiliki Tuhan, teman-teman, ada berkat yang sangat besar akan mengikuti ya. Dan ketika kita memiliki berkat Tuhan sebagai berkat, apa yang akan terjadi kalau kita memiliki Tuhan sebagai berkat? Dari apa yang kita pelajari pada uh, beberapa waktu yang lalu ya, kita belajar bahwa kita akan mewarisi yang terutama ya, sifat. Jadi ada berkat-berkat materi ya, misalnya tanah perjanjian, rumah semawi dan lain-lain ya. Tetapi ketika Tuhan menyatakan diri, akulah berkat, ya, hal yang pertama yang akan kita warisi dari Tuhan itu adalah sifatnya. Dan ini teman-teman memutus semua pemikiran yang menyatakan, oh saya ini berbuat jahat, ya karena memang sudah dari sononya begitu, orang tua saya, nenek saya, opak saya, ya semuanya penjahat, makanya saya jadi jahat, ya. Ketika Tuhan menyatakan diri, akulah berkat, ya, hal yang terutama yang akan kita terima dari Tuhan itu adalah sifatnya. Kita akan mewarisi sifat dari Tuhan dan ini memutuskan semua kutuk yang mungkin kita terima dari Adam. Jadi teman-teman ini adalah satu berkat yang luar biasa ya. Dan ini merupakan satu kepastian bagaimana kita melepaskan diri dari kutuk turunan ya sejak kejatuhan pertama. Dan ini satu pengharapan buat kita dan tidak ada alasan buat kita untuk mengatakan oh saya tidak bisa gitu. Ya, teman-teman. Kenapa? Karena Tuhan telah berjanji dirinya adalah berkat itu sendiri. Semua sifat yang mungkin eh, yang mungkin diterima oleh manusia yang ada di dalam dirinya itu dipastikan di dalam sebuah perjanjian yang Tuhan buat kepada Abraham. Aduh, ini luar biasa. Ini berkat yang luar biasa. Dan kemudian kita belajar juga, teman-teman, berkat Tuhan yang Tuhan janjikan itu harus digenapi, ya, harus digenapi di dalam rencana Tuhan. Nah, kita tahu bersama
ketika Tuhan menunda ya perjanjian mengenai keturunan kepada Abraham, Abraham terpikirkan ya untuk mengangkat keturunan dari hambanya sebagai ahli waris. Tetapi Tuhan mencegahnya, tidak, bukan keturunan dari hambamu yang akan mendapatkan warisan tersebut ya, tetapi dari keturunanmu. Ini Abraham tambah bingung. Kenapa? Karena Abraham sudah tua, teman-teman. Abraham sudah tua dan sangat lemah. Dan Tuhan tahu persis bagaimana keadaan Abraham. Nah, untuk menguatkan iman Abraham, teman-teman, Tuhan membuat sebuah visualisasi sehingga imannya bisa dikuatkan. Bagaimana visualisasi yang menguatkan iman, ya, sehingga iman Abraham dikuatkan? Tuhan menyuruh Abraham untuk melihat ke bintang-bintang yang ada di langit. Jadi ketika Tuhan menyuruh Abraham melihat bintang-bintang di langit, dan kemudian Tuhan menyatakan, demikianlah nanti keturunanmu, iman Abraham dikuatkan, dan kemudian Abraham percaya atau mengaminkan, iya, demikian Tuhan. Dan hasilnya, ketika Abraham mempercayai apa yang dinyatakan oleh Tuhan, ya, ketika Abraham dikuatkan, imannya dikuatkan, dan kemudian percaya dengan apa yang dinyatakan oleh Tuhan, dia dibenarkan. Jadi teman-teman, di situ juga kita belajar ya poin tentang bagaimana dibentuknya iman ya, bagaimana kita iman kita dibentuk dan menjadi kuat ya. Itu semua dibentuk oleh karena visualisasi yang baik yang datang dari Tuhan, ya. Dan ini yang akan menguatkan iman kita. Nah, beberapa waktu yang lalu saya membandingkan dengan cerita bangsa Israel ya, yang imannya menjadi lemah ketika mau memasuki tanah perjanjian. Kenapa mereka menjadi lemah? Karena mereka ya seperti pembahasan dari Sister Joy ya, eh, menyuruh ya 12 pengintai untuk mengintai tanah tersebut. Dan kemudian hasilnya kita tahu bersama ada dua ya, ada dua hasilnya. Yang satu kabar baik, yang satu kabar buruk. Nah, menariknya kabar buruk ini, bagaimana kabar buruk ini melemahkan ya bangsa Israel sehingga gagal memasuki tanah Kanaan. Itu bekerja pada imajinasi. Mereka memberikan satu informasi ya, ada fakta ya, tapi faktanya juga dilebih-lebihkan ya, sehingga ini sangat-sangat melemahkan. Dan hasilnya iman mereka itu luntur dan mereka semua gagal ya. Kita tahu bersama mereka semua gagal. Jadi teman-teman, informasi yang buruk yang masuk ke dalam pikiran kita itu bisa menghancurkan iman dan membuat kita gagal. Tetapi Yosua dan Kaleb itu sama seperti Abraham. Mereka bertahan kepada apa yang dinyatakan oleh Tuhan, yaitu bagaimana kekuatan Tuhan yang telah dinyatakan selama ya, mulai dari keluarnya mereka dari Mesir ya, mulai dari 10 tulah, kemudian keluarnya mereka dari Mesir, melewati laut, dan seterusnya, dan seterusnya. Yosua dan Kaleb tetap bertahan di dalam penyataan Tuhan tersebut. Dan hasilnya, ya mereka berhasil ya. Iman mereka sangat dikuatkan dan berhasil. Jadi teman-teman, dari sini kita belajar rahasia bagaimana iman kita itu bisa hilang, dan bagaimana iman kita itu bisa bertahan. Apa yang kita masukkan di dalam pikiran kita itu bisa menghancurkan atau bisa membentuk dan menguatkan iman. Apa yang kita masukkan dalam pikiran kita itu sangat-sangat penting. Jadi teman-teman, di situ kita belajar mengenai iman ya, mengenai bagaimana terbentuk dan lemahnya iman atau gagalnya iman. Kemudian kita juga belajar bahwa ketika kita membangun di atas firman Tuhan, ya teman-teman, ketika iman itu dibangun, iman itu harus dibangun di atas firman Tuhan. Jadi tidak ada iman yang tidak dibangun di atas firman Tuhan atau rencana Tuhan. Kalau ada yang mengatakan iman itu dibangun di luar itu, di luar firman Tuhan dan rencana Tuhan, itu namanya prasangka. Itu namanya prasangka, dan itu akan membuat kegagalan justru, ya. Tetapi iman itu harus dibangun di atas firman Tuhan atau
dari apa yang Tuhan telah nyatakan, ya. Dari apa yang Tuhan telah nyatakan, iman kita itu dibangun di situ. Dan ketika kita membangun di atas firman Tuhan, itu artinya kita membangun di atas Kristus, ya. Dan kalau kita membangun di atas Kristus, kita membangun di atas dasar yang kuatnya, kuatnya minta ampun. Jadi teman-teman, bangunan kerohanian yang Tuhan mau bangun itu tidak bisa, ya. Tidak bisa dibangun di atas pendapat manusia atau asumsi atau prasangka manusia. Tetapi bangunan itu harus dibangun di atas firman Tuhan sehingga bangunan itu kokoh dan sangat-sangat kuat, ya. Karena memang firman Tuhan. Dan kemudian teman-teman kita juga belajar bahwa eh, pada beberapa waktu yang lalu, ya, mengenai perjanjian, mengenai perjanjian, eh, apa namanya? Tuhan menjanjikan tanah. Loh, tapi Abraham tidak mendapatkannya. Katanya firman Tuhan itu eh, kuat dan kokoh. Kenapa Abraham tidak mendapatkannya? Teman-teman, yang harus diperhatikan bahwa perjanjian itu dibuat untuk Abraham dan untuk keturunannya, ya. Dan baik Abraham maupun keturunannya, yaitu Kristus, tidak mendapatkan tempat, ya, tidak mendapatkan tempat. Dari sinilah kita mengerti bahwa apa yang dijanjikan oleh Tuhan bukanlah tanah, ya, tanah yang dibicarakan, ya, yang dipahami oleh Abraham. Yang pertama, ya, dipahami oleh Abraham adalah tanah Palestina atau tanah yang Kanaan yang Tuhan 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 nyatakan, ya, Tuhan tunjukkan. Tetapi ketika Tuhan sepertinya tidak menggenapi, sebenarnya ada pengertian yang lebih besar dari itu atau yang lebih penting dari itu, yaitu Tuhan mau menjanjikan tanah yang sesungguhnya, yaitu kota yang eh, tidak dibangun oleh manusia tapi yang dibangun oleh Tuhan sendiri. Jadi teman-teman, perjanjian Tuhan bukan gagal, tetapi pengertian 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 kita tentang apa yang dijanjikan itu diubah oleh Tuhan, ya, diubah oleh Tuhan, seperti misalnya keturunan Ishak yang dipikir bahwa keturunan yang dimaksud adalah Ishak, tetapi melalui pengalaman-pengalaman yang dialami Abraham bersama dengan Tuhan, apalagi ketika pengorbanan yang terakhir, ya, ketika Tuhan minta korbankan Ishak, disitulah Abraham mengerti keturunan yang dimaksud, ya, itu bukan anaknya, tetapi anak Allah. Jadi teman-teman, ada banyak pengertian yang bersifat rohani yang dialami oleh Abraham, yang dari apa, ya, dari interaksi Tuhan dan Abraham, kita melihat ada pengertian-pengertian yang lebih rohani mengenai keturunan, mengenai tanah. Semuanya itu ternyata merujuk pada sesuatu yang sangat rohani, ya, yang rohani, dan yang paling penting dan lebih penting, ya. Jadi teman-teman, dari situ kita pahami bahwa tanah maupun keturunan itu bukan Ishak dan bukan tanah Kanaan, ya, bukan semata-mata tanah Kanaan, tetapi itu adalah Kristus, keturunan itu adalah Kristus, dan eh, tanah tersebut adalah kota yang didirikan oleh Tuhan sendiri. Dan teman-teman, karena perjanjian ini, ya, perjanjian ini diberikan Tuhan dan tidak mungkin gagal, ya, tidak mungkin gagal. Itu artinya perjanjian yang Tuhan buat kepada Abraham itu pasti terjadi. Itu pasti terjadi. Tetapi bagaimana terjadi kalau Abraham sendiri telah mati, gitu? Bagaimana bisa terjadi kalau Abraham sendiri telah mati? Artinya, teman-teman, Tuhan sendiri untuk menggenapi perjanjian tersebut harus membangkitkan Abraham. Dan perjanjian Tuhan hanya bisa digenapi melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Disinilah pengharapan Abraham dan seluruh keturunan Abraham. Jadi teman-teman, bagaimana perjanjian Tuhan ini digenapi kepada Abraham maupun keturunannya?
tumpuan pengharapan baik Abraham maupun keturunan itu sangat bergantung pada kematian dan kebangkitan dari Kristus. Tanpa kematian dan kebangkitan Kristus, maka perjanjian yang Tuhan buat dengan Abraham itu pasti gagal ya. Tetapi teman-teman, dengan bangkitnya Kristus dari antara orang mati, maka kita bisa memastikan setiap perjanjian Tuhan yang Tuhan buat, baik kepada Abraham maupun keturunannya, itu dipastikan digenapi. Aduh, ini luar biasa. Jadi, teman-teman, makanya ketika membaca ya sejarah tentang rasul-rasul, baik murid-murid dari Kristus sendiri maupun Paulus sendiri, Injil mereka adalah bagaimana memberitakan tentang kuasa kebangkitan dari Kristus. Jadi, teman-teman, dulu waktu baca itu loh, apa di mana Injilnya atau bagaimana ini kaitannya dengan kita sebagai orang berdosa? Tetapi teman-teman, dengan membaca ya, mempelajari pelajaran yang kita sedang pelajari saat ini, disinilah kita pahami bahwa ternyata berita tentang kebangkitan Kristus adalah satu kabar baik karena disitulah memastikan setiap perjanjian Tuhan itu bisa digenapi. Ya, aduh, ini luar biasa. Tidak ada perjanjian Tuhan ya yang bisa digenapi kalau Kristus tidak pernah bangkit. Tetapi dengan kebangkitan Kristus, ya, setiap perjanjian Tuhan yang Tuhan buat dengan manusia itu dipastikan digenapi. Aduh, ini luar biasa. Jadi teman-teman, ada pelajaran yang besar sekali ya, yang dari pengalaman bagaimana Tuhan membuat perjanjian dengan Abraham. Ada eh, pengertian-pengertian yang sangat-sangat menguatkan. Dan kira-kira itu ya yang kita pelajari pada pada beberapa waktu yang lalu, pada minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, atau 3 minggu yang lalu ya. Kira-kira itu yang kita telah pelajari, teman-teman. Dan saat ini kita memasuki uh, subtopik yang baru, atau ada tambahan dari teman-teman sebelum kita lanjut? Oke, kalau sudah tidak ada, kita lanjut ya. Daging bertentangan dengan roh. Jadi teman-teman, untuk bisa memahami ya apa yang sedang kita pelajari saat ini, maka kalau kita bisa mengingat ya pelajaran-pelajaran yang telah lewat, itu lebih akan membuat kita bisa memahami lebih jelas ya. Daging bertentangan dengan roh. Sebuah langkah yang serong. Adapun Sarai atau Sarah ya, istri Abraham itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abraham, "Engkau tahu, Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah, hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak." Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Wah, ini teman-teman, jadi ini adalah kisah bagaimana Abraham eh, melakukan satu kesalahan besar, ya. Ini dikatakan ini adalah kesalahan besar dalam hidup Abraham. Nah, kita tahu bersama ya, ini kesalahan Abraham ini kenapa besar? Karena bukan hanya menjadi apa ya penyebab
kekacauan ya di dalam rumah tangganya, ini juga menyebabkan kekacauan bisa dibilang di seluruh dunia, teman-teman. Bahkan apa yang terjadi saat ini ya di Palestina ini adalah akibat dari hal ini. Jadi ini adalah kesalahan besar dalam hidup Abraham, namun dia mendapat pelajaran dari kesalahannya, dan kesalahan itu dicatat dengan tujuan untuk mengajarkan pelajaran itu kepada semua orang. Jadi teman-teman, apa yang dialami oleh Abraham, ini pelajaran untuk setiap orang ya, itu dicatat, itu diberitahukan kepada kita supaya kita belajar dari pengalaman itu. Dan apa yang akan kita pelajari, nanti kita lihat ya. Kita berasumsi bahwa pembaca telah mengetahui kelanjutannya. Dan bagaimana Tuhan mengatakan kepada Abraham bahwa Ismail, anak Hagar, bukanlah ahli waris yang dia janjikan, tetapi Sarah, ya, Sarah istrinya akan melahirkan baginya seorang anak laki-laki, dan bagaimana Hagar dan Ismail diusir setelah Ishak lahir. Jadi kita bisa langsung melanjutkan ke beberapa pelajaran penting yang disarankan oleh transaksi ini. Yang pertama, manusia tidak dapat melakukan pekerjaan Tuhan. Nah, ini poin teman-teman. Poin yang pertama dari kisah mengenai gagalnya Abraham, ya, gagalnya Abraham, atau bagaimana Abraham mengikuti Sarah, atau bagaimana Sarah tergoda untuk memberikan pertimbangan ya, mengambil Hagar ya sebagai yang akan mewujudkan perjanjian Tuhan. Ini poinnya ya. Manusia tidak dapat melakukan pekerjaan Tuhan. Pertama-tama kita harus mempelajari kebodohan upaya manusia untuk memenuhi janji-janji Allah. Teman-teman, sering kita melihat rencana-rencana Tuhan ya, itu sangat bodoh. Itu sangat bodoh, tidak masuk akal. Bagaimana mungkin ya? Bagaimana mungkin bisa terjadi? Ini sudah tua. Bagaimana bisa melahirkan? Ya, sudah apa ya? Secara hukum biologis tidak bisa lagi. Jadi teman-teman, di dalam pertimbangan ya tidak mungkin ya, tidak mungkin untuk melahirkan. Jadi poinnya adalah pertama-tama kita harus mempelajari kebodohan upaya manusia untuk memenuhi janji-janji Allah. Tuhan telah menjanjikan kepada Abraham benih yang tidak terhitung banyaknya. Ketika janji itu dibuat, mustahil bagi manusia bahwa Abraham akan mempunyai seorang anak laki-laki dari istrinya. Jadi teman-teman, ini pandangan orang, baik Abraham sendiri, Sarah sendiri telah berpikir ya, secara mereka tahu ya, bahwa secara hukum alam tidak mungkin lagi bahwa apa yang Tuhan janjikan itu bisa digenapi oleh istrinya, oleh istri Abraham. Jadi ketika janji itu dibuat, mustahil bagi manusia bahwa Abraham akan mempunyai seorang anak laki-laki dari istrinya, tetapi dia menerima firman Tuhan dan imannya diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Jadi teman-teman, ketika kita udah ikuti ya yang kemarin atau review yang tadi ya, bahwa ketika Abraham begitu dilemahkan ya karena dia sendiri sudah rasa, aduh, bagaimana mau bisa melahirkan ya, istri saya bisa melahirkan sedangkan saya sendiri sudah tua, istri saya sudah tua, sudah tidak mungkin. Kemudian Tuhan memberikan eh, memanggil Abraham ya untuk melihat bintang-bintang di langit, dan ketika Tuhan menyatakan demikianlah nanti keturunanmu, banyaknya keturunanmu, kemudian Abraham berpegang pada apa yang Tuhan nyatakan tersebut ya, itu diperhitungkan sebagai iman ya. Itu adalah iman yang diperhitungkan sebagai kebenaran. Jadi teman-teman, ketika Abraham telah lemah ya dan Tuhan menguatkan dan kemudian Abraham percaya, imannya ya
Di sini dikatakan, tetapi dia menerima firman Tuhan dan imannya diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Hal ini sendiri merupakan bukti bahwa benih tersebut bukanlah benih biasa, melainkan benih iman. Jadi teman-teman, dari pengalaman Abraham ini, atau bagaimana Tuhan membuat perjanjian, ya, atau bagaimana Tuhan menggenapi perjanjian yang Tuhan janjikan kepada Abraham, ini mengajarkan bahwa benih yang dia janjikan atau keturunan yang dia janjikan kepada Abraham bukanlah benih biasa, melainkan benih iman. Ini nanti kita akan lihat ya kenapa demikian ya. Namun istrinya tidak memiliki keyakinan seperti yang dimilikinya. Jadi Abraham percaya tapi istrinya tidak, Sarah tidak, ya. Namun dia berpikir bahwa dia mempunyai iman. Jadi Sarah Sarah ini tidak percaya, tapi dia berpikir bahwa dia mempunyai iman, dan bahkan Abraham pun dengan penuh kepastian berpikir bahwa dalam melaksanakan nasihat istrinya, dia bekerja selaras dengan firman Tuhan. Aduh, inilah sebabnya teman-teman, kenapa yang tadi saya katakan, firman Tuhan, eh, perjanjian Tuhan digenapi itu harus berdasarkan firman Tuhan, ya, bukan berdasarkan pendapat manusia atau ide manusia. Jadi, namun dia berpikir bahwa dia mempunyai iman. Ini satu kefatalan ya, tidak mempunyai iman tapi yakin punya iman. Kemudian Abraham atau orang yang lain ya, berpikir bahwa dalam melaksanakan nasihatnya, dia bekerja selaras dengan firman Tuhan. Aduh, ini gawatnya luar biasa ini. Kesalahannya adalah mendengarkan suara istrinya, bukan mendengarkan Tuhan. Aduh, ini kesalahan dari Abraham. Jadi Tuhan telah berfirman kepada Abraham, dan karena satu dan lain hal ya, membuat penundaan dan kelihatannya perjanjian atau firman itu tidak mungkin terjadi, maka dikasihlah pertimbangan oleh istri Abraham, coba bikin ini ya, ambil hambaku dan hampiri dia, dan mungkin dari situ keturunan itu akan digenapi. Aduh, teman-teman, Sarah ketika melakukan itu merasa yakin itu adalah tindakan iman, ya. Dan ini satu kefatalan yang luar biasa. Ketika seseorang melakukan sesuatu kesalahan diyakini sebagai satu tindakan iman, ini fatal. Dan apalagi orang yang melihat hal tersebut meyakini apa yang dibuat itu adalah firman Tuhan. Aduh, ini lebih fatal lagi. Jadi kesalahannya adalah mendengarkan suara istrinya, bukan mendengarkan Tuhan. Jadi teman-teman, ketika kita mendapatkan firman dari Tuhan, kita harus berpegang teguh pada apa yang Tuhan nyatakan. Apapun pertimbangan orang lain mengenai penyataan yang Tuhan telah nyatakan kepada kita, yang kemudian melawan penyataan itu, atau mengalihkan penyataan itu, teman-teman, ini harus hati-hati ya, hati-hati. Mereka beralasan bahwa Tuhan telah menjanjikan mereka sebuah keluarga besar. Namun karena mustahil baginya untuk memiliki anak, jelas sekali bahwa dia bermaksud agar mereka memikirkan cara lain untuk mewujudkan. Aduh, ini fatal. Jadi mereka berpikir bahwa mungkin Tuhan bermaksud cara lain, stop. Demikianlah dengan pertimbangan manusia ketika berurusan dengan janji-janji Tuhan. Jadi teman-teman, satu hal yang mungkin menggagalkan ya perjanjian Tuhan, ya perjanjian Tuhan kepada manusia, itu bukan Tuhan, ya, tetapi karena pertimbangan-pertimbangan yang logis dari kita, ya, dari kita atau orang lain, ini yang membuat perjanjian itu gagal. Demikianlah pertimbangan manusia ketika berurusan dengan janji-janji Tuhan, ya, itu sulit dijangkau. Tapi teman-teman, dari sinilah kita belajar mengenai perjanjian Tuhan, ya, itu memiliki kekuatan pada
janji itu sendiri, ya. Dan itu ketika Tuhan berjanji, jangan pernah kita pertimbangkan, teman-teman. Jangan jangan pernah kita mau logisnya gimana itu ya. Jangan pernah. Ketika Tuhan berjanji, berpegang dan berdirilah teguh di atas perjanjian itu. Demikianlah firman Tuhan, itu akan terjadi. Oke, teman-teman, sampai di sini. Ada yang mau memberi tambahan? Dipersilakan. Ya, halo Bing. Ya, silakan Joy. Bisa dengar kita Bisa, suara? bisa. Oke. Jadi teman-teman, ini pelajaran yang sangat luar biasa ya buat saya sendiri waktu baca kembali pelajaran ini dan merenungkan apa yang terjadi. Puji Tuhan ya, untuk saya pribadi pas mempelajari pelajaran ini, banyak sekali hal-hal yang saya tidak mengerti dalam firman Tuhan dan dibukakan oleh Tuhan pelajaran ini, terlebih dalam pekabaran malaikat ketiga mengenai pembenaran oleh iman. Nah, jadi kalau kita mengikuti pelajaran ini dari pertama, teman-teman, dari cerita mengenai Abraham, ini kan mulai dari cerita mengenai Abraham, ini pelajaran pembenaran oleh iman, itu akan dimengerti dengan jelas ya, teman-teman, apalagi kalau kita mengerti yang dari pembahasan ini mengenai bagaimana Tuhan menjanjikan tanah ya, yang tadi Ebing sudah review, dan kita mau ulang lagi karena ini dia punya inti, dia punya everlasting covenant itu adalah tanah. Nanti kita akan ini kan chapter 5 ya, di chapter seterusnya itu akan diulang lagi. Nah, jadi bagaimana tanah itu bisa diperoleh gitu. Ternyata tanah itu yang Tuhan janjikan itu adalah tanah Kanaan ya, yang sudah hilang, yang dari Adam itu. Dan tanah itu dijanjikan untuk kepada Abraham dan keturunannya, mereka akan memiliki tanah itu untuk selama-lamanya gitu. Jadi kalau kita mempelajari, kalau ini kita dapat ya dari pertama, tanah ini adalah tanah Kanaan dan akan dimiliki untuk selama-lamanya. Dari seluruh pelajaran pertama sampai selesai, kita akan mengerti dia punya inti itu apa gitu. Dan bagaimana tanah ini hanya bisa diperoleh dengan iman, bukan dengan perbuatan-perbuatan. Jadi kita lihat ya bagaimana itu bisa terjadi. Dan ini dari cerita Abraham ini yang kita pelajari, yang sekarang ini ya kita pelajari, dimulai Tuhan memberikan pelajaran kepada kita semua bagaimana Tuhan sudah berjanji. Apa yang dia sudah janjikan? Dia janjikan tanah itu untuk dimiliki oleh Abraham dan keturunannya, untuk dimiliki. Dan bagaimana itu bisa terjadi? Nah, inilah cerita di sini yang bagaimana yang kita bisa dilihat ya, ini sangat luar biasa, yang mana Tuhan sudah berjanji kepada Abraham dan istrinya bahwa mereka akan mempunyai anak, ya kan? Tapi dalam secara manusia itu, ya bagaimana mungkin mempunyai anak, istrinya saja sudah mandul, mereka saja sudah tua. Dan ini ya kita lihat bahwa waktu Tuhan berjanji, ini teman-teman, kita mau bilang ini pelajaran sangat bagus sekali. Kenapa? Karena itu kita bisa relate, ada hubungan dengan kita punya kehidupan pribadi gitu. Sometimes Tuhan sudah berjanji ya, banyak sekali di Alkitab itu janji-janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi kalau kita lihat dalam kita punya pandangan secara manusia, masa sih itu mau terjadi? Kayaknya ini impossible atau tidak mungkin dalam pemandangan manusia. Tapi di Alkitab ataupun di Roh Nubuat ada janji itu gitu. Dan akhirnya untuk menolong Tuhan ya, tanda kutip, kita seringkali mau coba untuk menolong Tuhan. Oke, saya mau tolong Tuhan untuk Tuhan bisa menggenapi janjinya gitu loh. Saya bikin sesuatu A, dan kita pikir teman-teman, sesuatu hal A yang kita bikin itu adalah kita berjalan dengan iman untuk menolong Tuhan, tanda kutip, untuk menggenapi janjinya. Dan itulah yang terjadi kepada Abraham dengan Sarah. Ini satu hal yang fatal. Kenapa hal yang fatal? Karena kita pikir kita bekerja untuk Tuhan, tapi kenyataannya kita bekerja melawan Tuhan. Itu sangat, aduh teman-teman, itu satu hal yang sangat bahaya kalau kita pikir kita bekerja untuk Tuhan,
tapi kenyataannya melawan Tuhan. Sama seperti Rasul Paulus. Waktu dia menganiaya murid-murid Tuhan Yesus, dia pikir dia bekerja untuk Tuhan, teman-teman. Jadi sangat-sangat, apa ya saya mau bilang, ini pelajaran untuk saya sendiri, teman-teman. Jadi sangat, kita harus sangat, bukan mau bilang hati-hati juga ya, maksudnya dengan penuh kerendahan hati dan berdoa dalam membaca firman Tuhan. Kita harus tanya, apa yang saya lakukan ini adalah melawan pekerjaan Tuhan, membantu Tuhan, atau sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan sampai kita berpikir kita bekerja untuk Tuhan, tapi kenyataannya melawan kehendak Tuhan. Nah, itu yang paling bahaya. Nah, makanya di sini ya pelajaran ini diberikan untuk kita kepada Abraham. Pelajaran ini dibuka untuk kita, teman-teman. Kekurangan-kekurangan yang terjadi, kelemahan-kelemahan yang terjadi kepada Abraham dan istrinya dibukakan untuk kita untuk menjadi pelajaran kepada kita bahwa Abraham melakukan kesalahan untuk menjadi contoh atau menjadi pelajaran bagi kita bahwa apa yang Tuhan bilang di dalam firman Tuhan, walaupun ya dalam situasi kita sebagai manusia sepertinya tidak mungkin itu terjadi, tapi kalau Tuhan sudah bilang A, yakin dan percaya Tuhan yang akan menepati janjinya sesuai dengan timingnya dan sesuai dengan waktunya dan sesuai dengan semua yang Tuhan rencanakan gitu. Jadi kita seperti Abraham ya, waktu Tuhan bilang kamu akan mempunyai anak, dia percaya teman-teman, walaupun dia tahu keadaannya sudah tua, tapi dia tahu bahwa firman Tuhan itu yang kalau Tuhan bilang kamu punya anak, kamu akan punya anak. Makanya Abraham diperhitungkan, imannya itu diperhitungkan sebagai kebenaran di saat dia percaya. Nah, itu juga sama dengan kita ya, waktu kita mempelajari firman Tuhan. Apakah kita mengiyakan firman Tuhan, walaupun dalam situasi, kondisi kita lihat, aduh ini sepertinya tidak mungkin, kayaknya saya harus melakukan sesuatu. Teman-teman, jangan pernah kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Itu sudah pasti akan melawan firman Tuhan, bukan kita bekerja. Kita tidak perlu membantu Tuhan, teman-teman. Tuhan yang akan melakukan sendiri di dalam kita. Itulah pelajaran yang akan kita pelajari ya, terus-menerus apa yang Tuhan janjikan, dia sendiri yang akan melakukannya di dalam kita. Oke, thank you, Bing. Ya, terima kasih Joy untuk tambahannya. Jadi betul sekali ya. Oke, teman-teman, ada yang lain yang mau memberi tambahan sebelum kita lanjut? Jadi teman-teman, bahaya sekali ya ketika kita mulai mempertanyakan firman Tuhan. Kita mulai mempertanyakan perjanjian Tuhan. Seperti pelajaran kita yang beberapa waktu yang lalu ya, ketika Abraham bertanya bagaimana Tuhan menggenapi, bagaimana cara Tuhan menggenapi perjanjian tersebut. Teman-teman, yang kita dapati adalah ada Tuhan menyatakan bahwa keturunanmu akan menjadi hamba, dan 400 tahun kemudian baru mereka akan keluar ya dari tanah tersebut. Baru mereka akan keluar memasuki tanah tersebut. Jadi teman-teman, ini bukan kabar baik. Bukan kabar baik ya kepada Abraham ketika Abraham bertanya dan Tuhan menjawab seperti itu. Ini pengalaman Abraham ketika mempertanyakan perjanjian Tuhan, itu sama persis dengan yang dialami oleh Sakaria ketika Tuhan telah menyatakan bahwa kamu akan mendapatkan seorang anak, ya, doamu telah didengar dan kamu akan mendapatkan seorang anak. Kemudian Sakaria bertanya, bagaimana cara itu akan terjadi? Teman-teman, ketika bertanya bagaimana Tuhan, bagaimana cara Tuhan menggenapi perjanjiannya, itu dinyatakan oleh malaikat yang datang ya, Gabriel yang datang kepada Sakaria, itu adalah sikap tidak percaya. Jadi teman-teman, kebiasaan kita ya secara logis, kalau misalnya kita mau dapatkan sesuatu ya,
logikanya kita harus misalnya bikin ini dan dapat itu ya, dapat sesuatu hal tersebut. Kepada Tuhan, teman-teman, jangan pernah bawa hal yang demikian. Jadi kalau Tuhan telah berjanji, ya, jangan pernah bertanya kepada Tuhan bagaimana Dia mau menggenapi janji itu. Tetaplah berdiri teguh di atas firman Tuhan tersebut, di atas penyataan yang Tuhan telah buat. Itu cukup untuk kita. Jangan bertanya bagaimana cara Tuhan, ya. Oke, teman-teman, apa masih ada lagi? Kalau sudah tidak, kita lanjut, ya. Lebih. Oke, silakan, Brother Lauren. Jadi mungkin yang menjadi masalah iman di sini adalah yang tadi sudah bilang ya, logika atau reasonnya nggak masuk ya, atau nggak masuk akal kalau seperti itu. Kayak Sarah mau melahirkan tapi dia sudah tua, waktu masih muda pun dia sudah mandul, sekarang sudah tua, bagaimana? Nggak masuk akal ya. Yang kedua waktu. Ini reason dan waktu ini yang menjadi ujian terhadap iman sebenarnya yang paling besar kalau kita lihat di sini. Dan itu tuh selalu seperti itu ya. Bayangkan Abraham dijanjikan untuk punya anak dari umur 75. Sudah mau hampir 100 tahun, anak yang dijanjikan itu nggak datang-datang ya. 25, aduh, bayangkan 25 tahun menunggu itu bukan hal secara manusia bukan hal yang apa namanya? Bukan waktu yang singkat ya, itu lama itu. Lama sekali untuk menunggu itu. Jadi ini makanya iman ini selalu diuji dengan ini. Ini luar biasa ya. Bayangkan saudara-saudara sampai Abraham pun mati, janji diberikan belum diberi. Aduh. Dan dia masih percaya sampai dia mati. Ini luar biasa ya, iman, soal iman ini dan waktu ini. Ini luar biasa ujiannya untuk waktu ini ya. Mungkin untuk saya pribadi juga kalau misalnya diuji seperti waktu ini pasti akan gagal ya. Makanya puji Tuhan untuk pelajaran Abraham ini dibilang bahwa maksudnya dinyatakan bahwa ujian kita itu ya waktu, dan ujian iman kita waktu dan reason ya, masuk akal atau tidak masuk akal. Dan kalau lihat bagaimana cara Sarah juga untuk memecahkan masalah supaya janji Tuhan itu bisa dilaksanakan itu, ingat kayak sunat waktu lalu ya, waktu pelajaran Glad Tidings. Jadi Injil palsu itu adalah bagaimana kita menyelesaikan janji Tuhan dengan cara manusia. Itu sama dengan Injil palsu. Dan ini apa yang Sarah bikin kayak sama dengan Injil palsu. Tuhan janji untuk memberikan anak, tetapi dia mau bantu Tuhan dengan caranya sendiri. Itu kayak kelihatannya benar, tapi itu salah besar ya. Nah, mungkin itu aja, Bing. Ya, terima kasih, Brother Lowry. Jadi memang logika dan waktu ini yang membuat sering kita masa sih masa sih, pasti ada cara lain gitu yang lebih cepat mungkin. Tapi teman-teman, ya firman Tuhan kita tahu tidak mungkin gagal ya, dan perjanjian Tuhan tidak mungkin juga gagal. Tetapi apa yang dijanjikan Tuhan ini mungkin bisa dikoreksi ya, Brother Lowry. Perjanjian Tuhan itu nggak dimulai kepada Abraham di usia 75. Mungkin itu pengulangan ya, pengulangan di usia 75. Tapi sebelum masih muda, masih muda Tuhan telah berjanji. Tetapi Tuhan mengulanginya di usia itu. Kemudian masih ditunda lagi sampai secara logika ya, secara biologi, mau mati nih gitu. Jadi Abraham lihat kepada Sarah, bukan lagi cuma menopause, tapi ini sudah mau mati nih. Begitu juga Sarah melihat Abraham, ini udah mau mati nih. Jadi secara biologi mereka udah melihat bahwa hukum-hukum alam ini kita udah mau mati nih. Tapi yang luar biasa teman-teman, perjanjian itu digenapi. Dan bagaimana perjanjian itu digenapi oleh Tuhan, ini luar biasa teman-teman. Bukan cuma anak ya, bukan cuma anak yang mereka dapatkan, tetapi usia dari Sarah itu masih ditambah Tuhan sampai 135 ya kalau nggak salah, dan Abraham sampai 175. Artinya
Tuhan betul-betul mengubah baik Sarah maupun Abraham secara biologi sehingga memungkinkan Sarah dan Abraham menurunkan keturunan Ishak, ya. Jadi teman-teman, kalau dilihat secara biologi, biologinya udah bicara bahwa mau mati nih, gitu. Ini mereka berdua ini udah mau mati, udah kakek nenek dan udah mau mati. Tetapi teman-teman, dengan firman Tuhan, ternyata firman Tuhan mampu mengubah, ya, mampu mengubah biologi dari Sarah dan Abraham sehingga Sarah, ya, bukan cuma melahirkan tapi masih hidup sampai 135 dan Abraham sampai 175. Itu cukup lama. Jadi Sarah itu kira-kira ada masih tambah 45 tahun lagi dan Abraham masih sekitar ya 75 tahun, ya. Abraham udah mau 100 tahun ya kalau nggak salah waktu itu, atau udah 100 tahun. Jadi dan Abraham masih menikah lagi. Ya dengan keturah ya kalau nggak salah. Jadi teman-teman, ini adalah satu satu perjanjian Tuhan yang mengajarkan bahwa eh, firman Tuhan, bagaimana Tuhan menggenapi firman-Nya atau perjanjiannya, itu tidak terikat dengan hukum-hukum biologi yang ada di bawah dosa, ya. Hukum-hukum biologi yang ada di bawah dosa. Jadi teman-teman, ini satu pelajaran yang luar biasa bahwa kekuatan dari firman Tuhan itu ada pada Tuhan itu sendiri sebagai pencipta segala sesuatu. Dan inilah yang memungkinkan perjanjian Tuhan itu digenapi. Cuma itu ya, seperti yang tadi, bagaimana perjanjian itu bisa digenapi, logika dan diulurnya waktu. Aduh, ini membuat kita kelemahan-kelemahan kita ya, logika manusia itu muncul dan ya kalau nggak demikian gimana bisa jalan ya, bisa jadi gitu. Oke, terima kasih Brother Lauri. Masih ada lagi yang lain yang mau menambahkan sebelum kita lanjut? Oke, kalau sudah tidak ada kita lanjut ya pada subtopik selanjutnya. Bekerja melawan janji bukannya demi janji. Ya. Namun betapa tidak bijaksananya semua hal ini. Jadi nasihat dari Sarah ini dilihat sebagai pertimbangan yang terbaik, tetapi ini betapa tidak bijaksananya nasihat ini kepada Abraham ya. Tuhan telah membuat janji, oleh karena itu dia sendiri dapat memenuhinya. Jadi teman-teman, kita harus ingat bahwa ketika Tuhan berjanji, janji itu tidak tergantung pada diri kita dan upaya-upaya kita, tetapi Tuhan sendiri yang akan memenuhi perjanjian tersebut. Dan ini sangat jelas ya dalam apa yang Tuhan janjikan kepada Abraham. Jika seseorang berjanji, suatu yang dijanjikan itu bisa dilaksanakan oleh orang lain. Tetapi dalam hal ini, orang yang berjanji tidak menepati janjinya atau berbohong ya, karena berjanji orang lain yang bikin. Jadi, meskipun apa yang telah dijanjikan dapat diperoleh melalui cara adopsi, ini ketika Sarah menyarankan ya Abraham untuk menghampiri Hagar, ya. Hasilnya adalah menghalangi Tuhan untuk menggenapi firman-nya. Jadi apa yang disarankan oleh Sarah kepada Abraham itu bukannya menggenapi tapi menghalangi, ya, menghalangi. Ini fatal. Oleh karena itu, mereka bekerja melawan Tuhan. Aduh, ini luar biasa teman-teman. Jadi kita harus sangat berhati-hati dengan pertimbangan-pertimbangan logis kita ketika itu berkaitan dengan perjanjian Tuhan, teman-teman. Ketika itu berkaitan dengan firman Tuhan, kita harus sangat berhati-hati dengan pertimbangan-pertimbangan logis. Apakah kita sedang selaras dengan firman, selaras dengan perjanjian, atau sedang melawan? Namun, janji-janjinya tidak dapat dipenuhi oleh manusia. Ini adalah satu kebenaran ya teman-teman, bahwa memang setiap manusia tidak punya kekuatan untuk memenuhi perjanjian tersebut atau membantu Tuhan untuk memenuhi ya perjanjian tersebut.
Di dalam Kristus saja hal tersebut dapat dilaksanakan. Inilah jalan satu-satunya ya teman-teman. Hanya di dalam Kristus saja hal tersebut dapat dilaksanakan. Cukup mudah bagi kita semua untuk melihat hal ini dalam kasus di hadapan kita. Namun, berapa sering berdasarkan pengalaman kita sendiri, bukannya menunggu Tuhan melaksanakan apa yang telah Dia janjikan, kita telah menjadi lelah menunggu dan berusaha melakukannya untuk Dia sehingga mengalami kegagalan. Jadi teman-teman, seperti yang Brother Lauri katakan tadi ya, bahwa masalah menunggu ini atau penundaan ini masalah yang sangat mengganggu ya, sangat mengganggu. Dan teman-teman, bagaimana gagalnya perjanjian Tuhan ya, itu bukan karena Tuhan gagal berjanji, tapi karena kita berusaha untuk melakukannya untuk Dia sehingga mengalami kegagalan. Jadi teman-teman, sehubungan dengan perjanjian Tuhan yang kelihatannya gagal kepada kita, itu bukan karena Tuhan gagal memenuhi perjanjiannya, tetapi logika-logika kita, usaha-usaha kita lah yang berupaya untuk membantunya atau menggenapinya yang membuat semua itu gagal. Aduh, ini luar biasa. Oke, sampai di sini teman-teman. Ada tambahan atau tanggapan, dipersilahkan. Ya, halo Bing. Ya, silakan. Jadi mempelajari pelajaran ini sangat bagus ya. Dia punya pelajaran untuk kita masing-masing dalam pengalaman kehidupan kita sendiri. Yang mana di saat kita membaca firman Tuhan, ada janji-janji yang ditulis di situ. Tapi kita berusaha untuk mau menggunakan cara kita ya untuk menepati janji Tuhan itu sendiri gitu. Tetapi setelah kita mempelajari pelajaran ini, kita diajarkan ya sama Tuhan bahwa dibilang di sini, di dalam Kristus saja hal-hal tersebut dapat dilaksanakan. Ya, hal-hal apa? Janji Tuhan ya. Jadi seperti yang sudah kita pelajari dalam pelajaran ini, di mana Tuhan berjanji memberikan anak, ya kita sering mau melakukan usaha-usaha kita untuk saya mau mencoba Tuhan. Sepertinya Tuhan berjanji kayaknya lama sekali itu terjadi. Sepertinya kelihatannya itu mustahil untuk manusia gitu. Tapi teman-teman seringkali kita mau menaruh Tuhan itu di dalam sesuatu kotak itu yang mana Tuhan itu limited gitu, terbatas gitu. Kita selalu menempatkan Tuhan di dalam pikiran kita itu terbatas gitu. Tetapi kalau kita mempelajari pelajaran ini, teman-teman, apakah ada sesuatu hal yang terlalu sulit untuk Tuhan lakukan? Apa kira-kira coba kita pikir, apa sih yang sulit untuk Tuhan melakukan gitu loh? Yang membuat suasana kita itu sulit karena kita membuat limitation sama Tuhan. Tuhan itu terbatas gitu. Tuhan ini harus bikin A supaya apa yang Dia janjikan itu bisa terlaksana. Tuhan ini jadi seakan-akan kita yang menjadi bosnya gitu loh. Oh, Tuhan harus begini supaya ini terjadi, Tuhan harus begini. Jadi istilahnya yang berjanji siapa, yang mau memenuhi siapa gitu. Padahal Tuhan bilang saya yang berjanji, tidak ada usaha-usaha manusia yang akan bisa memenuhi janji itu. Saya berjanji saya yang akan memenuhinya, walaupun di dalam situasi dan kondisi kalian manusia itu dalam pemandangan kita itu mustahil gitu. Makanya dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa kita walk by faith, not by sight gitu ya. Kita berjalan dengan iman bukan dengan penglihatan gitu. Jadi teman-teman ini satu pelajaran untuk kita semua, saya juga pribadi, bahwa dalam pengalaman kita sendiri kita tidak sabar ya. Jadi ini dalam pelajaran ini dilatih kesabaran kita gitu loh. Kalau Tuhan sudah berjanji,
yakin dan percaya, itu dia akan penuhi seperti itu ya. Bukan kita yang berusaha untuk memenuhi, akhirnya yang kita dapati bahwa bukannya kita bekerja untuk Tuhan, tetapi sangat berbahaya, malah apa yang kita lakukan itu bekerja melawan Tuhan itu sendiri. Oke, dan kalau kita sudah melawan Tuhan, apa yang terjadi? Pasti yang terjadi itu adalah kita akan mengalami satu kegagalan. Oke, thank you, Bing. Ya, terima kasih Joy. Dan teman-teman, sama seperti Abraham ya, kita juga ya bisa jadi demikian. Dan ketika Abraham melakukan apa yang dinyatakan oleh Sarah, mereka sedang berpikir ya, ini satu hal yang logis dan masuk akal ya. Padahal apa yang mereka buat ini sementara melawan Tuhan. Aduh, ini luar biasa. Oke, teman-teman, masih ada lagi yang mau menambahkan, dipersilakan. How about a question? Oke, silakan Sister Warlinda. Ya, Okay, question is, itu kan kalau tadi itu kan Tuhan janji ke Abraham akan kasih anak. Nah, kalau bagi orang-orang muda, ya, I don't know, itu Tuhan janji nggak akan ada pasangannya orang muda. Dan orang muda, yang belum menikah lah, mungkin sudah berumur juga, ambil pasangan, apakah itu harus mengikuti janji? Karena sekarang ini, akhir-akhir ini, the marriage is banyak sekali broken. So, bagaimana itu caranya untuk janji Tuhan itu? Kan Tuhan bilang tidak baik manusia itu sendiri. Nah, itu mau bertanya ke Tuhan, menunggu itu bagaimana yang mau tepatnya itu? Gitu loh. Question. Ya, terima kasih untuk Sister Warlinda ya. Ada yang mau menanggapi? Dipersilakan. Apakah janji Tuhan itu hanya kasus Abraham? Bagaimana dengan pasangan kita ya? Dengan kasus misalnya anak muda ya mencari pasangan hidup, atau yang sudah tua tapi yang belum punya pasangan. Apakah hal yang sama itu juga berlaku ya? Bagaimana? Ada tanggapan? Ya, halo Bing. Ya, silakan. Mungkin teman-teman yang lain ada tanggapan, tapi kita mau coba mau jawab pertanyaannya Kak Linda. Jadi itu betul ya, di Alkitab dikatakan bahwa tidak baik kalau seorang manusia seorang diri saja gitu. Nah, sekarang untuk mau cari pasangan gitu ya. Teman-teman, kita di Gereja Advent itu sangat diberkati Tuhan dengan terang ya. Terang dari Alkitab maupun tulisan-tulisan Roh Nubuat. Dan itu punya buku sendiri ya teman-teman, amanat kepada orang muda, juga ada di buku Adventist Home, dan di situ ditulis bagaimana untuk memilih pasangan hidup gitu loh. Dan itu sudah dikasih nasihat ya, baik kepada perempuan atau laki-laki. Di situ dengan jelas Tuhan memberikan penerangan bagaimana seorang wanita memilih pasangan hidup laki-laki, bagaimana laki-laki bisa memilih pasangan hidup perempuan gitu. Nah, pengalaman banyak orang ya, seperti Kak Linda bilang tadi, sudah kawin terus rumahnya biasanya rumah tangganya berantakan, atau misalnya cerai lah atau apalah, whatever it is. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena pengalaman mereka itu sama dengan pengalaman Abraham dengan Sarah. Kenapa? Karena mereka tidak mengikuti counsel Tuhan gitu loh. Misalnya Tuhan, contoh ini Tuhan bilang, seorang laki-laki misalnya harus cari wanita yang ini dia punya kriteria. Seorang wanita mencari laki-laki yang ini kriteria yang Tuhan sudah berikan. Karena kita tidak sabar menunggu, seperti Abraham dengan Sarah, tidak sabar menunggu, maunya cepat gitu. Akhirnya counsel yang Tuhan berikan kepada kita
kita abaikan gitu. Tuhan bilang cari wanita atau pria seperti ini karena kita sudah nggak sabar ada lelaki atau perempuan di depan kita, main sikat istilahnya, udahlah ini udah tua, ini udah begini, saya punya teman-teman misalnya sudah kawin atau apalah, pressure dari keluarga lah, dari teman-teman, dari siapa saja, dan kita mau ambil jalan pintas. Katanya kan Tuhan bilang tidak baik seorang diri, ya udahlah saya kawin saja gitu loh. Tetapi yang mereka kawin itu adalah orang yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan, sesuai dengan apa ya, firman atau terang yang Tuhan berikan melalui Alkitab maupun tulisan-tulisan Roh Nubuat. Dan akhirnya sesudah kawin yang terjadi adalah ya udah itu kan di rumah tangga, akhirnya rumah tangga kacau, punya anak-anak, akhirnya anak-anak menjadi korban. Seperti itu teman-teman. Nah, mungkin ya kalau misalnya gini, ya kalau kita sudah terlanjur itu gimana? Ya teman-teman, di saat kita membuat kesalahan seperti Abraham ataupun Sarah, kita lihat Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Di dalam kesalahan kita itu Tuhan mengajarkan kita untuk benar-benar bergantung kepada Tuhan. Banyak Amin. jalan yang akan, puji Tuhan Kak, banyak jalan yang akan Tuhan bukakan untuk kita gitu loh. Jadi Tuhan itu, misalnya gini ya, manusia jatuh dalam dosa. Kalau dalam pemandangan alam semesta, istilahnya kita punya planet udah hancur, kacau balau seperti itu. Tapi cara Tuhan itu dia tidak membiarkan satu kehancuran itu. Ya udah kamu hancur, kamu punya pilihan, ya udah saya tinggalkan kamu. You find out your way atau ya udahlah seperti itu. Tidak teman-teman, Tuhan yang kita miliki adalah Tuhan yang mau restore ya, atau Tuhan yang mau memulihkan kita manusia berdosa, dia memulihkan kita kembali ke dalam image-nya. Kita sudah berdosa, Tuhan memulihkan kembali ke Eden yang hilang, dia mau pulihkan. Jadi di dalam kehidupan kita kalau kita sudah gagal istilahnya di dalam masa lalu, Tuhan banyak cara untuk memulihkan dengan caranya itu sendiri gitu. Sekarang saya punya langkah apa? Belajar dari kita punya past experience, apa yang Tuhan mau saya lakukan saat ini, dan biarkanlah Tuhan untuk melakukan apa yang dia janjikan dalam hidup kita. Dan dari pelajaran masa lalu kita yang kita mungkin tidak sabar, kita yang melawan counsel Tuhan, sekarang kita berjalan sesuai dengan waktu Tuhan, counsel-nya Tuhan, dan Tuhan yang akan terus bekerja memulihkan apapun yang sudah rusak gitu. Entah kita sendiri yang broken heart, atau anak kita kah, atau apakah, Tuhan itu akan memulihkan, asalkan kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan dan berdoa ya. Kuasa doa itu sangat powerful untuk keluarga kita, diri kita sendiri. Jadi mungkin ya itu tambahan kita, yang mana kalau kita belum kawin, baca tulisan Ellen White bagaimana memilih pasangan seperti itu. Dan kalaupun kita kawin terus something happen in our family, kita make mistake, kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan Tuhan banyak cara untuk memulihkan apa yang kita perbuat di masa lampau. Sama seperti Abraham, Tuhan selalu mereka membuat mistake, Abraham belajar dari pengalaman itu dan Tuhan tetap dalam proses mau memulihkan hubungan kita kembali dengan Tuhan dan juga dengan keluarga kita, orang tua kita atau siapa saja. Oke, Bing, mungkin itu kita punya jawaban. Thank you. Ya, terima kasih untuk Sister Joy. Ada teman-teman yang lain? Bagaimana dengan Pastor Jackie, ada tanggapan? Oke, kalau belum, jadi pertanyaan Oke, dari sorry, Bon. ya Pastor Jackie, ada. Ya, terima kasih pertanyaannya dan terima kasih kesempatan yang diberikan, dan terima kasih ini ada masukan juga dari Sister Joy. Saya pikir itu sudah sedikitnya membuka wawasan kita, dan kita tahu juga bahwa
itu diberikan di Taman Eden ya, dalam nuansa yang aman, belum jatuh ke dalam dosa ya. Iya. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, maka di dalam Matius pasal berapa itu ya? 19 mengenai pernikahan itu, Iya. di situ ada karunia Tuhan bagi orang-orang yang mungkin menjalankan misi. Yesus sendiri manusia 100%. Jadi dia mempunyai misi di atas dunia ini, sehingga dia konsentrasinya kepada misi. Jadi artinya di dalam dunia yang berdosa ini, Tuhan mempunyai rencana-rencana yang tidak harus seseorang itu menikah, begitu ya. Jadi tidak bisa kita klaim janji Tuhan, oh tidak baik manusia itu seorang diri, lalu kemudian kita semua harus punya pasangan. Seperti itu ya. Ya. Tidak seperti itu, tapi ada misi-misi. Nah, kita harus sadar kalau memang Tuhan membawa diri kita ke situ, pertanyakan pada Tuhan, Tuhan, jangan-jangan Tuhan memiliki misi untuk saya jalankan. Dan di Jakarta ini saya ada bertemu dengan beberapa orang yang memang sudah berkomitmen akhirnya tidak menikah, dan saya lihat betapa luar biasa Allah menggunakan mereka di dalam menjalankan misi tersebut. Luar biasa, Tuhan memakai mereka. Banyak hal-hal yang terjadi, penginjilan-penginjilan yang terjadi atas dasar inisiatif mereka, pekerjaan mereka, dan lain sebagainya. Kemudian hal yang lainnya adalah terkadang, saudara yang kasih, kita hanya memikirkan keadaan diri kita. Sebenarnya Tuhan bisa saja sudah membawa sudah diperkenalkan, tapi kadang-kadang kita memiliki kriteria yang lain yang seperti Sister Joy tadi ungkapkan ya. Akhirnya kesempatan itu sudah lewat, ya tidak diambil. Jadi ini banyak faktor yang bisa menyebabkan bahwa wah saya akhirnya tidak memiliki pasangan. Jadi akan banyak pembahasan untuk lebih menerangkan hal ini. Tetapi yang jelas kemungkinan itu seperti itu ada ya. Tuhan sudah bawa, tapi kriteria kita tidak sesuai dengan apa yang Tuhan bawa. Seperti begitulah. Kemudian bisa juga kalau saya lebih menekankan seperti ini. Kita kembali kepada pelajaran ya. Saya setuju dengan apa yang Saudara Ebing tadi jelaskan. Bahwa ada berkat tersendiri ketika janji itu digenapi, yang tadinya merasa sudah tua, sudah mau mati, tapi kemudian diberikan kesanggupan, tenaga, kekuatan ya untuk bisa hamil, bisa melahirkan, kan seperti itu. Kemudian memelihara anak tersebut, kan gitu. Enggak diserahkan anak tersebut dididik, dibesarkan oleh orang lain. Iya. Jadi ini berkat tersendiri. Hanya yang jadi masih dalam pertanyaan di benak saya adalah dalam segala kekurangan baik Abraham dan Sarah, janji Allah itu tetap terjadi. Iya kan? Iya. Janji Allah itu tetap terjadi. Nah, saya berpikir adakah janji Allah yang tidak terjadi kalau saya tidak mengikuti perintah Tuhan itu?
Nah, kalau itu berbicara mengenai keselamatan, ya, karena ini janji Allah adalah Allah tidak berkenan kepada kematian orang fasik, tetapi Allah berkenan kepada keselamatan mereka. Nah, kalau ini dipegang dengan iman, saya yakin, itu yang saya yakini ya. Itu yang saya yakini, itu yang harus kita pegang. Iya. Jadi kalau persoalan-persoalan dunia yang lain kita nggak mengerti, ya sudahlah. Kadang-kadang kita juga nggak mengerti ini bagaimana, tapi pegang janji Tuhan itu gitu. Allah tidak berkenan pada kematian orang fasik, kematian, pokoknya Iya. kematian manusia ya. Allah berkenan bagi keselamatan mereka. Allah mau kehendaknya adalah manusia disucikan. Itu dipegang gitu. Ya, saya akan jadi dengan penyerahan saya kepada Tuhan dengan iman itu, ya pokoknya jalanin aja. Bagaimana itunya pergumulan kita, ada pergumulan jatuh bangun, kita tetap pegang saja itu iman gitu. Allah, siapa yang datang kepada Allah tidak akan Yesus tolak. Itu ayat-ayat seperti ini itu harus dipegang itu. Karena ini berbicara mengenai keselamatan gitu loh. Ya kalau misalnya janji-janji, oh saya akan di apa namanya ya, kalau kamu kasih perpuluhan, melimpah berkat dan lain sebagainya, itu akan ada kondisi-kondisi tertentu dan lain sebagainya ya, untuk hal ini, karena pertimbangan kita pun masih mungkin belum sampai ya, belum sanggup memahami jalan-jalannya Tuhan itu. Tetapi mengenai masalah keselamatan, itu adalah janji yang Allah harus genapi. Itu saja. Itu harus kepada mereka yang tetap memegang janji tersebut. Jadi peganglah janji tersebut, maka kita akan mendapatkan keselamatan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Jeki, dan saya pribadi sangat setuju ya. Dan memang saudara-saudara, pengharapan kita hanya pada janji tersebut. Karena kita nggak bisa menambahkan atau berupaya ya membantu Tuhan untuk menggenapi janji tersebut. Jadi kalaupun ya kelihatannya kondisi kita tidak mungkin, janji Tuhan itu tidak terpengaruh oleh kondisi kita, ya. Firman Tuhan tidak pernah dipengaruhi oleh kondisi manusia. Jadi pengharapan kita atau tumpuan pengharapan kita di mana kita harus berpegang adalah pada perjanjian Tuhan. Dan amin. Saya setuju sekali ya dengan itu Pak Pendeta. Nanti prosesnya bagaimana itu urusan Tuhan, teman-teman. Tuhan tetap akan melakukan proses ya kepada kita bagaimana, itu Tuhan akan buat. Sama seperti Abraham. Ketika Tuhan memanggil Abraham, Abraham itu bukan manusia yang sudah dengan spek ketuhanan yang maha sempurna. Ternyata tidak. Abraham sama seperti kita, manusia lemah yang bisa jatuh, banyak dosanya, banyak kelemahannya. Tetapi Abraham berpegang pada perjanjian Tuhan. Ya, dan inilah yang membuat Abraham berubah, teman-teman. Ya, Abraham diubahkan dan diselaraskan dengan perjanjian Tuhan. Inilah yang menurut saya luar biasanya kekuatan dari janji dan firman Tuhan. Jadi terima kasih Pendeta Jeki untuk tambahannya. Tapi ini tanggapan saya ya secara pribadi untuk Sister Warlinda. Jadi menurut saya sama. Kalaupun misalnya untuk pasangan hidup, kita harus terima dengan iman bahwa Tuhan menjanjikannya untuk kita. Kalau memang ya kita menginginkannya, ini terlepas dari urusan misi ya Pak Pendeta. Jadi kalau memang di dalam panggilan Tuhan, kita merasa bahwa kita butuh pasangan hidup. Misalnya ya teman-teman, di dalam pelayanan ya, salah seorang teman saya yang melayani di Papua yang harus menangani wanita atau berhubungan dengan wanita,
ketika misalnya mau melahirkan atau apa, ini dia bingung. Dia bilang, ini saya butuh seorang pasangan wanita untuk membantu saya. Nah, teman-teman, memang kita akan mendapatkan mengetahui pastinya ya panggilan Tuhan, apakah Tuhan akan memperlengkapi kita dengan pasangan hidup atau tidak, itu ketika kita masuk di dalam pelayanan Tuhan. Ketika kita masuk di dalam pelayanan Tuhan, itu sama persis dengan yang Tuhan buat kepada Adam. Adam telah melakukan tanggung jawab bagaimana dia menamai binatang-binatang yang disuruh Tuhan untuk dijaga atau dirawat. Adam dapati bahwa dia nggak punya pasangan seperti binatang-binatang tersebut. Jadi teman-teman, misi yang Tuhan berikan kepada kita atau tanggung jawab ini pun akan menumbuhkan atau menumbuhkan kebutuhannya. Apakah kita membutuhkan pasangan hidup atau tidak? Tetapi kalau memang tidak ya, itu pun kita akan rasa memang tidak perlu ya teman-teman. Dan saya masih percaya kalau memang Tuhan menjanjikan ya untuk kita pasangan hidup, kita harus berpegang teguh seperti Abraham berpegang pada perjanjian Tuhan. Jadi memang tidak baik ya, tidak baik manusia itu sendiri saja. Dan saya percaya Tuhan itu akan menggenapi perjanjian tersebut ketika kita berpegang teguh kepada firman yang Tuhan janjikan. Dan kalau kita baca Roh Nubuat ya teman-teman, baik rumah tangga Advent, amanat kepada orang muda, ada kriteria, ada prinsip yang harus diikuti bahwa inilah yang dijanjikan Tuhan. Dan seperti ya yang pendeta Jeki tadi sudah katakan, sering kita spek dunia kita itu lebih dominan daripada yang rohani gitu. Sehingga ketika Tuhan sudah memberi, kita melewatinya gitu, kita melewatkannya padahal Tuhan sudah kasih gitu. Jadi teman-teman, alangkah baiknya sebelum kita kita membenahi dulu prinsip-prinsip atau bagaimana diri kita dulu. Sehingga ini memungkinkan ketika Tuhan telah membawa orang yang tepat, kita tahu inilah orangnya gitu. Daging daripada dagingku, tulang daripada tulangku. Jadi firman Tuhan atau perjanjian Tuhan tidak mungkin digenapi di luar rencana dan firman Tuhan. Ya, jadi firman Tuhan atau perjanjian Tuhan pasti digenapi dalam rencana dan firman Tuhan itu sendiri. Jadi teman-teman, saya percaya kalaupun misalnya ya untuk anak muda atau orang tua yang sudah tidak punya pasangan, mau memegang perjanjian Tuhan, itu tetap harus digenapi di dalam firman dan rencana Tuhan. Di luar itu, ya saya bisa bilang itulah penyebab masalah-masalah di dalam rumah tangga ya. Itulah penyebab banyaknya masalah yang terjadi. Mungkin itu yang saya bisa bagikan ya untuk Sister Warlinda. Bagaimana Sister? Thank Apa boleh you. demikian? Oke, puji Tuhan. Dan teman-teman, ini kita mau lanjut tapi sepertinya kita sudah tidak bisa lanjut ya karena waktu kita sudah harus akhiri. Kita harus mengakhiri pertemuan kita untuk saat ini. Karena di sini sudah menunjuk jam 8.30 ya, udah mau 30. Jadi teman-teman, sekali lagi ya, perjanjian Tuhan yang Tuhan buat kepada Abraham ini merupakan satu pelajaran yang sangat penting bagi kita, ya, sangat penting bagi kita. Di mana kita memiliki pengharapan untuk keselamatan, untuk pemulihan dari dosa, itu sangat bergantung pada perjanjian itu sendiri. Dan teman-teman, di sini kita belajar ya, di sini kita belajar bagaimana kegagalan dan kejatuhan dari Sarah dan Abraham ya, ketika mereka berkaitan atau berhubungan dengan perjanjian ini. Dan kita akan masih banyak lagi mau pelajari, tetapi hingga sampai di sini ya, sampai di sini kita telah belajar banyak tentang
bagaimana kita mengalami perjanjian itu sehingga cerita-cerita kegagalan yang dibuat oleh Abraham itu kita tidak ulangi, ya. Dan ini menjadi pelajaran yang menguatkan kita semua, saya percaya. Dan saya yakin ini akan menjadi berkat untuk kita semua. Dan seperti tadi yang sudah dikatakan ya oleh Pendeta Jeki, harapan kita adalah supaya Tuhan menyelamatkan kita, karena memang Tuhan tidak berkenan pada kebinasaan manusia. Oke, teman-teman, saya rasa sampai di sini dulu perjumpaan kita. Terima kasih.